Selama ini kan citranya organik itu memang baik ya, maksudnya lebih membuat tubuh kita lebih sehat. Tapi apa sih dok kalau kita bedah kenapa memang lebih baik kita makan makanan yang organik? Begini, prinsipnya sekali lagi seperti yang saya udah omong dari awal bahwa prinsip organik adalah mendekatkan makhluk hidup itu tumbuh sesuai dengan bentuk aslinya di alam, sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau misalkan para pemirsa sekalian itu bicara tentang beef organik, sapi organik ya, lalu ayam organik. Kita cek deh kalau di kebunnya itu atau di peternakannya ayamnya di kandang itu bukan organik. Ya, jadi ayamnya mesti diumbar. Sapinya juga harus, saya nggak tahu tayangan, biasanya kemarin saya udah bikin tuh tayangan itu bahwa sapinya juga masih main di kebun. Ya, di rumput, makannya rumput. Makannya rumput ya, bukan dikasih makan grass, bukan dikasih makan grain fed. Nah, yang lebih penting lagi di sini adalah bicara tentang organik. Kita bicara tentang fuller nutrition. Jadi bahwa di dalam makanan organik itu zat nutriennya, zat gizinya memang masih lebih banyak. Nah, menurut ada satu penelitian dari University of Texas yang dirilis oleh Journal of the American College of Nutrition tahun 2004. Dari penelitian tahun 75 sampai dengan 97 dari 12 jenis sayur saja yang ditanam dengan cara konvensional dengan teknik agrikultur biasa seperti kebanyakan petani kita juga, ternyata kalsiumnya tuh turun 27%. Ya, zat besi turun 37%, vitamin A 21% turun, bahkan vitamin C-nya turun 30%. Ya, jadi dalam kurun waktu sekian puluh tahun aja sudah terjadi penurunan zat gizi. Itu sebabnya kenapa dunia sekarang kembali yuk bertani secara organik, berternak secara organik. Tetapi tentu saja istilah organik itu tidak bisa dipermainkan di sini gitu loh ya. Jadi, nah pertanyaan yang lebih menarik adalah Vi, apakah kalau misalkan nih kita makannya udah organik, semuanya organik, lalu saya bebas kanker, ya, lalu saya bebas pengentalan darah, saya bebas penuaan dini. Harapannya kan seperti itu ya. Iya, dok? but not really, karena yang organik kan baru apa yang dimakan, iya kan? Kemudian Tetapi apa faktor lain? faktor lain yang paling parah juga antara lain polusi. Percuma makanannya organik, suaminya masih aktif menjadi perokok, ya kan? Lalu kemudian kantornya bikin stres. Jalanan polusi karena macet ya, angkutan transportasi massal belum berjalan dengan baik di DKI. Kena kanker juga kayaknya gitu loh. Ya, itu satu hal yang perlu diperhatikan. Yang lebih penting lagi adalah ini yang merupakan suatu momentum di mana pemerintah harus mencari terobosan ya. Terobosan seperti apa yang terobosan diharapkan? dalam pengertian adalah jangan sampai nanti suatu hari masyarakat kita seperti yang saya lihat di dunia barat itu terbelah menjadi kasta. Ya, jadi ada kasta the haves yang punya uang, yang semuanya organik. Vivi tahu yang namanya dengan sapi organik itu harganya bisa 5 kali, 6 kali lebih mahal daripada sapi kita yang 1 kilonya tembus angka 100.000 aja masyarakat udah kayak mau perang. Ya, jadi ini saya nggak mau kalau bila terjadi kasta, ya kan? Di mana masyarakat yang cuma uang pas-pasannya, cuma dia belanja dengan uang pas-pasan, dia belanja di pasar dengan sayur. Jadi maksudnya apa? Kan memang selama ini memang ada makanan yang memang sangat mahal, ada makanan yang memang lebih affordable. Iya, tetapi gitu. bukankah menurut Undang-Undang Dasar 45 kita dikatakan bahwa seluruh bumi dan kekayaannya itu merupakan hak dari seluruh penduduk warga negara Indonesia. Oke, jadi maksudnya dokter berharap apa pada pemerintah? Yang saya harapkan adalah dalam hal ini petani tradisional, petani yang memang sudah saatnya dididik. Jadi saya hendak mendorong, men-encourage pemerintah dan semua pihak yang terkait termasuk akademisi. Yuk kita turun ya. Jadi untuk memelekkan bangsa ini bahwa pertanian itu nggak bisa kalau udah selesai masa bertani lalu dibakar. Kita merusak hara, kita merusak perairan. Lalu kemudian pendidikan petani itu bukan cuma sekedar disuplai dengan pestisida. Petani kita sekarang kan selalu berisik kalau ketemu pejabat atau mantan pejabat mengatakan, "Pak, kita sedang butuh pestisida. Pestisida sekarang harganya mahal. Kita butuh pupuk." Ya maaf saja, ini pertanian masih tradisional. Nah, bagaimana pertanian organik terutama di tanah air kita yang sangat kaya dengan segala sesuatunya itu justru ditingkatkan. Dok, Sebab, itu catatan besar. catatan ya. besar. Sebab untuk bertani organik itu sebetulnya tidak mahal. Yang dibutuhkan cuma satu, kerja keras, niat. Bahkan kita bisa membuat sendiri di rumah kalau mau. Jadi sampah-sampah organik yang berasal dari kita punya dapur, bekas makan, sisa-sisa dan sebagainya selama bukan plastik, selama bukan kaleng atau beling bisa kita kumpulkan. Lalu dengan teknik tertentu maka dia akan menjadi semacam tetesan cair di mana itu adalah zat hara organik. Baik, itu satu topik khusus lagi Satu dok topik ya. khusus Tapi lagi saya dan ingin kita kembali ambil ya. pakarnya. Kita akan kembali soal perbedaan antara organik, hidroponik maupun aeroponik. Iya, yang disebut dengan
hidroponik, organik atau aeroponik itu hanya perbedaan cara pandang dengan cara nanam, ya. Sebab bisa Tapi saja gizinya berbeda. tergantung apa yang diberikan kepada tanaman itu sekali lagi, ya. Jadi kalau misalnya cara tanam itu hidroponik, tapi pupuknya menggunakan pupuk organik, bukan cuma semata-mata dicelup ke dalam air atau diberikan Solusi gitu ya. cairan pelarut yang sifatnya zat kimia untuk nutrisinya, maka saya rasa ini adalah hidroponik yang juga baik. Begitu pula dengan aeroponik. Aeroponik berarti tanaman ini kita gantung sehingga akarnya menjuntai, lalu secara berkala dan secara konstan diberikan uap air, di mana uap air itu partikelnya juga tertentu, nggak sembarangan semprot. Lalu kemudian di dalam partikel air mengandung yang disebut dengan zat gizi. Ya, tapi balik lagi tergantung bagaimana penanganannya ya. Maksudnya capnya boleh hidroponik gitu ya, tapi mungkin dia jauh lebih baik daripada organik kalau penanganannya Rasanya kalau benar. jauh lebih baik saya rasa tidak mungkin. Tapi Tetapi bahwa dia menyerupai kandungan nutrisi dari organik very much possible. Tergantung dari zat nutrisi yang diberikan kepada tanaman itu apa. Oke. Tapi Ya. yang pasti satu hal yang menjadi titik perhatian saya, Tapi ketiga fokusnya. sayuran itu aeroponik, hidroponik maupun organik tetap mengandung enzim hidup kan yang kita butuhkan. Betul, Dok? masih punya antioksidan, walaupun kadang-kadang barangkali jumlahnya tidak sama dengan cara penanaman, cara tandur, dengan zat gizinya yang diberikan ketika sebagai pupuk. Nah, yang itu yang menentukan juga kenapa ada selada rasanya beda. Kenapa ya ada orang nanam selada di sono rasanya pahit. Tapi dari jenis varian yang sama, ini selada yang saya beli kemarin di supermarket kok rasanya lebih gurih, lebih garing, lebih manis. Oke, tapi balik lagi Dok, apa yang kita makan, kita kan tujuannya makan sayur adalah antioksidan dan juga supaya ada enzim hidupnya. Dan kita begitu punya kan? serat dan punya banyak vitamin dan sebagainya, mineral. Termasuk juga untuk menambah kalori, jangan salah. Seperti kita makan alpukat. Alpukat itu adalah buah yang syarat dengan kalori. Lemaknya lemak baik gitu loh ya. Tetapi sekali lagi kalau alpukatnya di blender, kasih susu kental manis, tambah es krim vanilla float, ditambah dengan meshes. Pusing Jadi, kita. Nggak usah lagi makan alpukat gitu ya? Nggak usah makan alpukat. Oke, Dok, apa ya pemahaman yang dokter lihat selama ini tentang produk organik, kemudian organik tapi tidak diiringi dengan misalnya makan dengan protein atau Betul, tadi itu yang industri loh, makanan itu industri yang saya loh. sedihkan ya. Jadi kejeblos, kebablasan ya. Jadi semua sayurnya organik masih ditumis, ya kan? Lalu kemudian buahnya organik tetapi anaknya masih Memang apa yang salah dengan ditumis sih Dok? nggak ada apa yang salah. Prinsipnya adalah kita menganut yang disebut dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Sehat itu artinya kita mengkonsumsi semakin menyerupai dengan bentuk aslinya di alam. Kalau makanan ini memang cocok hanya untuk dimakan mentah, kenapa sih nggak dimakan mentah? Apa yang salah? Tapi kalau memang cocok untuk dimasak, ya seperti yang kita lihat di sini, ini kebanyakan Yang sayur ini ini sawi. dimasak. Betul, tetapi jangan dimasak sampai lodoh. Dan kalau misalnya bisa dibikin capcay kuah, misalnya bisa dibikin sup ayam, kenapa juga harus ditumis? Artinya ada semacam teknik yang jauh lebih tinggi. Paling tidak yang disebut dengan high temperature processing. Ya, jadi itu akan merusakkan nilai konten dari organiknya. Oke, jadi walaupun ditumis setengah matang itu nanti nilainya berubah Dok? Ya apalagi kalau didiemin begitu aja. Apakah lebih baik kalau seandainya diberi bumbu kacang lalu jadi pecel atau jadi kredok? Ya coba bayangkan aja dibandingkan Coba dengan saya kita bayangkan tumis. ya, Dok. Iya, udah gitu ditumis nggak cuma pakai minyak kan? Masih ditambah saus tiram, ditambah XO, masih ditambah Lengkap, XO. Dok. Iya, kecap masih ditambah Inggris. kecap Inggris, arak masak. Ini maksudnya ini rekomendasi Enggak, atau justru jangan? enggak, justru jangan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pertama setiap kali mau makan, tiap kali mau masak, pertanyaan yang penting adalah Tuhan bikin nggak? Ya, kalau Tuhan nggak bikin, udah out gitu loh ya. Tapi kalau Tuhan bikin, kedua bikinnya untuk siapa? Ya, sebab kadang-kadang memang ini adalah makanan untuk hewan gitu loh ya. Ya oke, jagung makanan orang, tapi kita juga berbagi dengan ayam ya. Jadi artinya coba deh kalau kita bisa makan sayur lebih banyak daripada jagungnya, apalagi kalau kita sekretaris misalnya ya. Kenapa sih Dok? Iya ya, kenapa ya? Atau kerja di kantor. Maksudnya kan di kantor Betul, gitu kan tapi kan Dok? kalori dari jagung Iya. itu juga cukup tinggi. Ya, jadi kalau kita bisa menyisihkan sedikit kalori, itu sebabnya kenapa orang-orang kerja kantor belakangan ini badannya gede, gemuk. Karena dia kemampuan untuk memilih jenis karbohidratnya itu tidak baik.
Oke. Dan yang ketiga yang lebih penting lagi yang saya bilang tadi, kalau ini makanan memang untuk manusia. Manusia yang seperti apa? Anak tumbuh kembang, orang yang butuh kalori tinggi, atau orang tua yang memang hanya di rumah ngomong cucu misalkan, tentu Oke. nggak perlu makan sampai heboh. Oke, nah Dok, ini kan kita tahu investasinya lebih mahal ya dari Tentu. kalau untuk beli pangan organik Betul. dibandingkan non organik Betul, gitu ya. pastinya. Tapi mungkin yang tadi saya rangkum apa yang Dokter Tan sampaikan, percuma kalau cara masaknya salah, misalnya apa mungkin beli apa Cara labu masaknya siam salah, organik lalu tapi kemudian dilodeh. kemudian pakai bumbu yang sudah jadi, Heeh, ya kan? Atau lebih parah lagi, makannya semua bagus barangkali salad-saladan, ya ayamnya di grill dan sebagainya, bikin sup, tapi lalu kemudian orangnya stres, ya Oke. kan? Lalu kemudian gaya hidupnya tidak baik, ya malam-malam masih bangun kayak alap-alap, tidur baru jam 3 subuh atau jam 2 subuh, ada yang kesindir barangkali. Suara dari belakang. Lalu kemudian tidak cukup istirahat, Oke. punya pasangan hidup juga ngeselin, ya punya anak juga lagi terlibat dengan masalah. So siapa Jadi- yang bilang kita nggak bisa kena kanker? Oke. So sekali lagi Dokter sehat itu nakutin deh. sehat itu bukan cuma sekedar satu kontributor. Oke. Untuk menjadi sehat kontributornya banyak. Seperti halnya yang WHO katakan, sehat itu bukan cuma sekedar fisik, tapi secara emosional, sosial, ekonomi, kita semua harus mempunyai suatu kombinasi yang tepat. Itu sebabnya tidak mungkin Kementerian Kesehatan hanya bergerak sendiri. Kementerian Kesehatan, orang-orang yang bergerak di kesehatan seperti saya juga harus mau terlibat dengan hal yang lain. Stres kalau beli pangannya organik lebih mahal ya, uang Betul. belanja dari defisit lebih baik nggak usah gitu Dok ya. Saya nggak mengatakan lebih baik nggak usah, sebab biar bagaimanapun juga kandungan makanan organik tetap lebih tinggi, tapi jangan berat sebelah. Makanan organik adanya di kasta tertinggi ya Dok Kasta ya. yang tertinggi dan ini juga Oke. yang patut kita hindari sebagai negara Indonesia. Baik. Saya ini bukan negara landlocked, ini bukan negara yang apa namanya di salah satu kutub di benua ini. Ini adalah negara yang Baik. sangat kaya zamrud Dok katulistiwa. sudah diperintah harus selesai, durasi sudah habis ya Dok ya. Astagfirullahaladzim. Oke, Ya sudah. baik kalau begitu. Dr. Tan Shotyan Yes. selalu menarik kalau berbincang dengan Terima Anda. kasih banyak. Terima kasih. Ya pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia akan segera kembali.